Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Usinimopi. Masih bersama sang idola mega bintang Tamil yaitu Telepati Vijay. Film kali ini mengisahkan tentang seorang preman yang merelakan apapun demi cuan dan juga membunuh, di mana naluri membunuhnya menarik perhatian dua geng preman terkuat di Chennai yang tengah bersaing. Hingga akhirnya ia memutuskan bergabung dengan salah satu geng tersebut dan membantu menghabisi saingan mereka. Di sisi lain, preman itu juga berusaha menyelamatkan kekasihnya dari ancaman seorang polisi korup yang memaksanya menikahi. Film tersebut berjudul Pokiri, bukan Pokemon guys. Hahaha. Yang disutradarai oleh Prabu Depa, yang dirilis pada tahun 2007. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak sama-sama rangkuman alur cerita filmnya guys. Selamat menonton. Film diawali dengan adegan penembakan di sebuah basement oleh geng mafia yang dipimpin guru. Kelompok mereka terkenal dengan mengatasi masalah dengan hebat, menculik dengan tebusan dan membunuh untuk cuan. Mereka menempati banyak properti yang disegitakan di Chennai. Dan jika ada yang menantang mereka, nyawalah tebusannya guys. Orang yang mengendalikan seluruh operasi ini adalah Alibai. Saat ini Alibai tinggal di Dubai, namun dibantu oleh guru Logu serta Muna. Operasi mafia Alibai berjalan dengan mulus. Satu geng preman lainnya dipimpin oleh mafia lokal yang bernama Narasiman yang memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Pelabuhan Ratu. Geng Alibai dan Narasiman dikenal selalu bersinggungan, dan Dasu adalah tangan kanan dari Narasiman. Suatu hari terjadi aksi pengejaran terhadap seseorang dari kelompok Logu hingga tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Pemuda tersebut adalah Vijay. Vijay berhenti ketika mereka semua telah di dalam ruangan. Seketika Logu bertanya siapa kemudian kepada Vijay, dan jawab Vijay membuat Logu darah tinggi sehingga memerintahkan kepada anak buahnya untuk menutup pintu, kemudian membuang kuncinya. Logu terlalu percaya diri menghadapi Vijay, padahal itu adalah sebuah keputusan yang terburu-buru. Tak lama kemudian mulailah perkelahian. Dalam kondisi semua tumbang, Logu mencari-cari kembali kunci pintu yang telah ia buangnya. Karena kunci tak ditemukan, Logu memukul gembok dengan palu, namun tiba-tiba Vijay melempar Logu ke arah pintu hingga pintu terbuka. Suatu ketika Vijay berkunjung ke rumah temannya sarapanan, tak sengaja ia melihat Surti, seorang pelatih aerobik di rumah sarapanan. Vijay langsung jatuh cinta berdebar-debar kepada Surti. Sampai Surti mengetahui aksi Vijay dan teman-temannya yang mengintai dari balik jendela. Ia mengadukan kepada pemilik kelas itu yang tak lain adalah Sarapanan. Kemudian ayah Sarapanan menegur mereka. Scene berpindah ke sebuah kantor polisi, di mana Gopin dan seorang polisi korup sedang kedatangan tamu. Vispanan adalah seorang kontraktor yang bermaksud mengadukan keluhannya atas pemerasan diri seorang preman lokal bernama Sambo. Kepada kontraktor itu Gopin dan berkata akan mengatasinya. Namun ternyata Gopindan sudah bersekongkol dengan Sambo. Jika kontraktor tidak membayar uang yang diminta, Sambo diperintahkan untuk membunuhnya. Siang itu saat berada di sebuah warung, datang seseorang yang mencari Vijay. Kebetulan Vijay sedang berada di situ. Pria itu sempat membuat kegaduhan lalu Vijay mencaboknya.
Kemudian datang lagi seorang pria mendorongkan pistol ke arah Vijay. Dengan terpaksa Vijay pun ikut mereka. Ternyata anak buah guru yang menculiknya. Di sana dia bertemu dengan Logu yang telah dibuatnya pincang. Alih-alih membalas dendam atas perbuatan Vijay pada Logu, Guru dan Mona justru mengundangnya untuk bergabung dengan geng preman mereka. Namun Vijay menolak dan menyatakan bahwa ia tidak bekerja untuk geng manapun, tapi siapa melakukan apapun demi cuan. Guru memperingatkannya pun tidak takut mati. Dan seketika Vijay menampar kuat-kuat anak buah guru yang di dekatnya. Secara spontan ujung senjata telah mengarah padanya. Anak buah guru telah mendorongkan semua senjatanya kepada Vijay. Itulah pembuktian bahwa Vijay tak takut mati. Dan saat Vijay hendak pergi, Mona memberikan pistol, kemudian Vijay memainkannya dengan mudah. Lalu pergi dengan menembakkan peluru dari tubuhnya secara acak. Di lain tempat tak sengaja Gopindan melihat Surti dan langsung ditarik badannya. Gopindan memaksa cintanya pada Surti, mengatakan namakan dan menyalahgunakan jabatannya. Gopindan dan memaksakan Surti untuk menuliskan alamat tempat tinggalnya. Karena takut terpaksa, Surti pun menulisnya. Malam itu Vijay bergabung dengan geng guru. Tugas pertamanya adalah membunuh anak buah Narasimhan, namun polisi muncul dengan tiba-tiba. Mereka pun panik. Akhirnya Vijay berkata ia akan mengurus polisi supaya yang lain bisa melarikan diri, dan tugas membunuhnya serahkan kepada mereka. Vijay mendatangi polisi yang sudah menuju ke arahnya. Gopindan yang bertugas malam itu menerima senjata yang diserahkan Vijay. Vijay beralasan tak sengaja menemukannya sepulang dari diskotik. Ketika hendak menghajar Vijay, tiba-tiba Gopindan melihat Surti yang melintas lalu memanggilnya saat Gopindan hendak kurang ajar kepada Surti. Vijay membantunya melarikan diri dari Gopindan. Di waktu bersamaan guru dan gengnya berhasil menghabisi anak buah Narasimhan hingga seorang petugas menemukan mayatnya dan petugas lainnya menyusul. Vijay pun bebas dari Gopindan. Mengetahui anak buahnya tewas dan tahu siapa pelaku, Narasimhan memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh orang yang menyuruh mereka, yaitu Dandapan, seorang embel-embel. Scene berganti di sebuah warung di mana Surti mengucapkan terima kasih pada Vijay atas bantuannya melarikan diri Gopindan. Namun tiba-tiba seseorang menyerang Vijay dan melukai Surti. Vijay langsung membawa Surti ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Surti semakin berkesan dengan Vijay. Vijay berhasil membuat Surti kembali terkesan dengan aksinya, memanggil bajai hingga Surti mencobanya. Malam itu di rumah Surti, tiba-tiba Gopindan datang dan memaksa ibu Surti untuk menikahkan Surti dengannya sebagai selir. Tentu saja ibu Surti menolak, namun Gopindan mengancamnya. Budisoda, sang pemilik rumah yang mengintainya, pun diperintahkan untuk mengawasi Surti. Pada sebuah pusat pembelanjaan, Vijay membantu seorang wanita parut baya yang properti dan semua uangnya diambil oleh anaknya. Vijay langsung menampar pria itu di hadapan ibunya, dan pria tersebut langsung meminta maaf kepada ibunya. Tak disangka di sana ada ayah Sarapanan dan Surti. Segera Vijay menghindarinya lalu pergi. Di sebuah lift, Vijay sengaja meminta teman-temannya untuk memberikan lift terkunci agar ia bisa berlama-lama dengan Surti. Upaya Vijay pun membuat Surti tertarik padanya. Pada suatu kesempatan, guru menelepon Narasimhan untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut melibatkan Vijay hingga timbul suatu kekacauan karena Vijay menembak mati das tangan kanan Narasimhan.
Pertemuan berubah menjadi keributan. Vijay mengalahkan semua anak buah Narasimhan dibantu oleh anak geng guru. Kini hubungan pertemanan antara Vijay dan Surti semakin menjadi-jadi. Sementara Gopindan menelepon Ibu Surti yang terus memaksa dan mengancam Ibu Surti untuk menikahkan Surti dengannya. Suatu hari Gopindan mengadakan pertemuan dengan Viswanan dan Sambo ditemani oleh anak buah polisi barunya terkait pembayaran Siswanan sebagai kontraktor. Tapi karena harga penawaran terlalu tinggi, Siswanan menolak kesepakatan tersebut. Penolakan itu membuat Gopindan meminta anak buahnya untuk menembak Viswanan dengan iming-iming sulap, namun polisi tersebut menolaknya. Gopindan memaksanya menekan pelatuknya karena bidikan tidak fokus kena target, alhasil peluru meleset ke badan Sambo. Karena panik, Gopindan menembak polisi baru dan menyabotase kasus pembunuhannya. Tapi tetap saja Gopindan merasa Viswanan dengan dalil ini ia lakukan untuk menyelamatkannya. Suatu kebetulan Bodhisada sedang melihat Vijay berada di lapangan basket. Ia pun menjalankan tugasnya melaporkan keberadaan Vijay pada Gopindan. Karena Vijay terbukti mendekati Surti, Gopindan datang mengancam Vijay dan berniat menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan sebagai pengedar kondom. Dengan meletakkan sebungkus bubuk putih di saku celana Vijay saat memeriksanya, namun tak lama kemudian Vijay membalasnya dengan mengambil bubuk tersebut dari saku celana Gopinda. Tak hanya itu, Vijay juga mengungkap beberapa rahasia Gopinda yang membuat muka Gopinda kemaluan lalu pergi meninggalkannya. Suatu hari Surti mengajak Vijay bertemu di suatu tempat. Ketika ia hendak menyatakan perasaannya, mereka diserang oleh preman anak buah Narasimhan. Dari situlah Surti tahu bahwa Vijay adalah seorang kriminal. Ia tak segan membunuh nyawa seseorang, satu persatu dari mereka berhasil Vijay habisi. Setelah perkelahian itu, Vijay meminta Surti untuk mempertimbangkan perasaannya. Surti masih belum percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Di esok harinya Mona memberitahu Vijay bahwa guru telah tewas dibunuh oleh anak buah Narasimhan karena Vijay menewaskan anak buahnya kemarin. Kemudian Mona memperingatkan Vijay supaya berhati-hati karena target selanjutnya adalah dirinya. Segera Vijay bergegas menghindari keramaian. Namun ternyata anak buah Narasimhan telah menunggunya di dalam kontainer. Mereka menculik Vijay dan berniat membunuhnya. Namun justru sebaliknya, mereka tewas di tangan Vijay. Secara tak sengaja Surti melihat aksi Vijay. Surti memintanya untuk berhenti melakukan pembunuhan. Namun Vijay meminta Surti untuk melupakannya. Surti sangat kecewa mendengar pernyataan Vijay. Kematian guru membuat Alibai datang ke India. Yang pertama ia lakukan adalah membunuh Narasimhan hidup-hidup. Narasimhan berakhir di tangan Alibai. Di tempat lain, Gopindan terus meneror keluarga Ibu Surti hingga ia mengirim anak buahnya ke rumah Surti dan membuat kekacauan. Seolah-olah Surti sudah tak suci lagi. Dan supaya tak ada keluarga yang mau mengangkatnya menjadi menantu, adik Surti mengadukan pelecehan tersebut kepada Vijay. Langsung Vijay bergegas menuju rumah Surti. Namun terlambat, mereka telah pergi. Vijay menduga ini adalah ulah Gopindan. Malam itu kebetulan Vijay memperogoki di pasar dan tanpa basa-basi Vijay menyerangnya. Sembari memberi peringatan bahwa yang ia lakukan masih sebatas curiga. Namun jika terbukti ia tak segan menghabisinya. Alibai mengundang Vijay ke sebuah klub malam untuk membahas rencana peledakan bom di sebuah sekolah dalam misi pembunuhan menteri. Tapi Vijay tidak setuju dengan konsep kerajaan Alibai yang mengorbankan anak-anak serta anak perempuan. Hingga terjadilah perdebatan di antara keduanya. Di tengah perselisihan tersebut, tiba-tiba polisi datang menggerebek klub malam dan menangkap Alibai.
Alibai dimasukkan ke dalam sel khusus. Komisaris Maidin sudah lama menargetkannya. Dengan penuh emosi, Alibai mengumpat pada Maidin bahwa ia tak akan memberikan Maidin hidup dengan tenang. Alibai juga berkata jika Maidin mampu melakukan sholat 5 kali sehari pun ia mampu membunuh 5 orang dalam 1 hari. Pertanyaan Alibai tersebut membakar emosi seorang komisaris. Kemudian Maidin pergi memerintahkan anggotanya untuk mengawasi Alibai. Di sisi lain sampai detik ini Pijay masih selalu mengawasi Surti dari jauh demi menjaga keselamatannya. Di waktu yang sama anggota geng Alibai menculik putri komisaris Maidin, membiusnya dan membuat video yang tak semestinya. Video tersebut mereka kirim pada Maidin dalam bentuk kaset. Kemudian Logu menelepon Maidin untuk segera memutar kaset tersebut. Betapa marahnya Maidin melihat hal tak layak itu mereka lakukan pada putrinya. Mereka menjadikan putri Maidin sebagai senjata untuk membebaskan Alibai, atau juga tidak video tersebut akan mereka sebarkan. Dengan sangat terpaksa akhirnya Maidin pun membebaskan Alibai. Di sebuah klub malam tiba-tiba Pijay datang dan menampar Mona atas apa yang telah diperbuatnya kepada putrinya Maidin. Lalu timbullah kegaduhan antara Pijay dengan Logu yang membela Mona yang akhirnya berhasil dihentikan. Malam itu dalam sebuah gerbong kereta, 3 preman utusan Gopinda mengusik Surti yang saat itu bersama adiknya. Diam-diam adik Surti menghubungi Pijay dan memberikan kode lokasi. Segera Pijay menuju stasiun yang dimaksud dan masuk ke dalam gerbong di mana 3 orang preman sedang mengganggu Surti dan adiknya. Tanpa basa-basi Pijay langsung membasmi ketiganya tanpa ampun. Disitulah Surti benar-benar mengakui bahwa dirinya mencintai Pijay, lalu ia pun memeluknya dengan erat. Esoknya masih di bawah pengaruh obat bius, putri Maidin mengungkap bahwa ayahnya telah mengirim seorang penyusup ke dalam geng mereka untuk menghancurkan Alibai. Alibai yang lain pun terkejut lalu memaksa putrinya Maidin menyebutkan namanya. Karena di bawah ancaman akhirnya putri Maidin menyebut sebuah nama, yaitu Sang Luga, pel pensiunan seorang inspektur polisi. Kemudian Alibai meminta detail tentang Lugapel pada Gopindan. Dari Gopindan mereka tahu bahwa Sang Lugapel memiliki anak laki-laki yang bertugas di kepolisian sebagai badan intelijen. Sin pun beralih di rumah ayah Sarapanan. Ternyata dialah Sang Lugapel, seorang pensiunan inspektur polisi yang anaknya saat ini sedang menyusup dalam geng Alibai untuk menghancurkannya. Lalu anak buah Alibai membawa anak Sang Lugapel Sarapanan masuk. Sang Lugapel yang telah memprediksikan pada hari itu adalah hari kematiannya, mengatakan dengan lantang pada Alibai bahwa anak laki-lakinya pasti akan membunuhnya. Seketika Alibai pun menembak mati Sarapanan yang dikira adalah Setyamulti. Alibai tahu bahwa anak Lugapel adalah Setyamulti, tapi ia tidak tahu seperti apa rupanya. Maka ia mengira Sarapananlah Setyamulti. Sang Lugapel meneriakkan nama Sarapanan, membuat Alibai terkejut. Lalu memastikan lagi pada Sang Lugapel nama pemuda yang baru saja ditembaknya. Sang Lugapel berkata bahwa Sarapanan adalah anak angkatnya, namun Setyamulti adalah anak kandungnya yang sebentar lagi tiba mendatangi Alibai. Lebih mengejutkan lagi bahwa kedatangan ke India memang telah direncanakan. Setyamulti lah yang membunuh guru sehingga kematian guru membuat Alibai terbang dari Dubai ke India. Alibai sangat terkejut. Kemudian ia bertanya jika Sang Lugapel mati akankah Setyamulti menampakkan diri. Lalu Sang Lugapel pun menjawab mesti Setyamulti akan datang, dan tak lama kemudian Alibai menembak mati Sang Lugapel, disaksikan oleh Surti dan yang lain. Karena penasaran siapa Setyamulti, mobil polisi mengantarkan seseorang yang diduga Setyamulti. Betapa terkejutnya geng Alibai saat tahu bahwa Setyamulti adalah Pijay.
Ia memeluk jenazah ayahnya dengan cucu-rucu dan air mata. Setelah selesai pembakaran sang Lugapel dan sarapanan, Setyamulti memaksa Gopindan untuk mencari tahu keberadaan Alibai. Ternyata Alibai berada di Pilimilis. Ia pun langsung bergegas pergi ke sana dan melenyapkan satu persatu anggota geng Alibai dan menyelamatkan Putri Komosiaris. Di akhir film, Setyamulti alias Vijay membunuh Alibai dengan menyayat lehernya dengan menggunakan pecahan kaca, dan dilanjutkan dengan menembak mati Gopindan karena Setyamulti tahu bahwa Gopindan adalah seorang polisi korup yang selama ini telah banyak membantu para mafia. Dan film